Bayangkan misalnya orang semacam Sri Mulyani, saya dengar dia bilang begini, hai negara-negara barat, selama kalian masih buang sampah, artinya masih mengotori lingkungan, jangan ajari kita soal kebersihan lingkungan. Jadi dengan kata lain Sri Mulyani mau bilang, kalau kalian masih buang sampah, kita juga bisa buang sampah. Dia nggak bisa bayangkan bahwa di dalam soal lingkungan, etikanya itu imperatif final. Siapapun nggak boleh buang sampah, nggak boleh bikin perbandingan karena Amerika masih asapnya masih banyak, lalu kita boleh bikin asap. Dengan kata Sri Mulyani bilang ya kalau begitu mari sama-sama kita bunuh. Jadi otaknya kan nggak nyampe itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Di tengah semua krisis yang sangat kompleks ini, isu-isu besar ini tidak diangkat di media. Salah satu dari teman-teman media, kalau saya ngobrol, salah satu alasan mereka adalah orang tidak mau mengunyah-ngunyah hal-hal yang rumit. Apa benar? Waduh, bahaya betul tuh. Bahkan kalau kita makan kuliner, kita mesti kunyah itu berkali-kali supaya tidak membebani lambung. Jadi pencernaan pertama adalah mulut kita. Di dalam soal ide, pencernaan pertama adalah pikiran kita. Jadi kalau kita nggak ngunyah pikiran itu, otak kita jadi inersia, nggak mau lagi dipaksa untuk menghasilkan energi pikiran atau gelombang pikiran. Jadi sebetulnya ini terjadi karena ada semacam feodalisme dan fatalisme. Feodalisme itu ada di banyak partai yang menganggap bahwa yang udah diputuskan partai udah ikut aja dah, yang diputuskan pemerintah ikut aja. Ya. Itu feodalisme. Tapi juga fatalisme karena melihat pemimpinnya nggak beri harapan, jadi ya udah fatalis. Itu bahayanya itu. Tapi saya selalu menganggap bahwa ini periode yang sementara aja, nggak mungkin menetap. Terus begitu. Karena hukum-hukum evolusi, hukum sunatullah mendorong kita untuk terus berpikir. Jadi ini kesempatan justru ketika orang malas berpikir, sebagian kecil orang harus mempersiapkan pikiran. Begitu terjadi disruption baru di dalam sistem global, kita punya kemampuan untuk menyodorkan pikiran alternatif. Kita nggak pernah tahu kalau seandainya satu waktu terbongkar bahwa COVID ini atau pandemi ini semacam permainan farmakopolitik global. Kalau kita nggak punya kemampuan analisis, begitu dia terbongkar, kita nggak bisa tuntut hak kita. Demikian juga soal kemampuan kita mendeteksi persaingan superpower yang pasti mempengaruhi politik kita. Nah itu yang saya anggap bahwa nggak ada pembicaraan itu di publik. Ya publik nggak bicara soal elektabilitas seseorang, ya apa gunanya kalau jadi memang ada persoalan antara isu yang seksi sama isu yang strategis. Oke. Orang cenderung memilih isu yang seksi, walaupun itu tidak strategis. Saya merasakan begini dengan teman-teman media ngobrol. Ya. Kenapa Pak Gelora mengangkat isu tanam 10 juta pohon? Saya bilang karena Indonesia ini satu dari beberapa negara yang akan menjadi korban paling fatal dari climate change, perubahan iklim itu. Tapi kenapa ini ada masalah yang sangat urgent? Tapi tingkat literasi masyarakat itu sangat rendah. Iya. Iya kan? Betul. Apa sudah tidak mungkin kita sekarang ini melakukan kampanye literasi? Artinya partai politik itu bukan hanya merebut suara rakyat, tapi merubah pikiran mereka gitu. Cuma teman-teman media ini kan banyak kendala, mereka menyebutnya bahwa ini bagaimana menyederhanakan masalah yang seperti itu. Saya suka bilang, itulah tugas kalian. Ya, coba kita lihat kenapa misalnya media massa itu menganggap ya udahlah ini berat dan kita nggak tahu mulai dari mana. Padahal dengan mudah kita tahu bahwa kita terikat perjanjian iklim yang terakhir di Glasgow. Tapi bayangkan misalnya orang semacam Sri Mulyani, saya dengar dia bilang begini, hai negara-negara barat, selama kalian masih buang sampah, artinya masih mengotori lingkungan, jangan ajari kita soal kebersihan lingkungan. Jadi dengan kata lain Sri Mulyani mau bilang kalau kalian masih buang sampah, kita juga bisa buang sampah. Dia nggak bisa bayangkan bahwa di dalam soal lingkungan
etikanya itu imperatif final. Siapapun nggak boleh buang sampah, Ya. nggak boleh bikin perbandingan karena Amerika masih asapnya masih banyak, lalu kita boleh bikin asap tuh. Dengan katakan Sri Mulyani bilang ya kalau begitu mari sama-sama kita bunuh. Jadi otaknya kan nggak nyampe gitu. Resultnya juga buruk kalau kita bikin perbandingan yang norak semacam itu kan. Jadi terlihat bahwa hal yang simpel yaitu menjaga lingkungan, bahkan Ibu Sri Mulyani adalah ketua atau presiden Menteri Keuangan Lingkungan sedunia, itu nggak bisa begitu. Dan itu juga yang kemudian diucapkan oleh Menteri Kehutanan gitu kan, bahwa jangan soal kerusakan hutan itu jadi halangan untuk infrastruktur. Lo justru hutan itu rusak karena infrastruktur bertambah tuh. Jadi hal yang simpel sebetulnya tuh. Nah, kita bisa mulai menerangkan hal itu secara simpel di dalam argumen-argumen pendek bahwa lingkungan itu sifatnya mutlak, nggak boleh ada perbandingan di situ. Iya. Seolah-olah kalau tetangga saya masih buang sampah, maka saya buang sampah juga tuh. Lalu terjadi akumulasi, sama-sama buang sampah, sama-sama rugi kan? Itu simpel terangin ke generasi baru tuh. Jadi agak ajaib misalnya ada partai Gelora misalnya lead di bidang isu lingkungan, tetapi medianya nggak mau untuk menguji ide itu. Ya. Dia langsung kutip aja kata Pak Menteri, Ibu Menteri Kehutanan ya nggak apa-apa deforestasi. Kan mestinya media itu sensor juga tuh, yang berita begituan ngapain atau pertanyakan itu. Ya. Jadi kelihatannya media ini memang masuk di dalam semacam apa yang disebut sebagai ikut arus aja supaya clickbait doang gitu. Padahal sebetulnya fungsi media adalah membereskan logika publik. Iya. Kan itu intinya kan. Thanks ini. Betul ya. Hijau pertama percakapan makin Makin seru. Harus makin seru. Saya percaya bahwa memang kita akan mulai dari sekarang itu karena seluruh analisis akademis sudah selesai bahwa negara ini merosotnya pada semua aspek. Jadi mesti ada titik balik itu, dan titik balik itu adalah konsep, pikiran. Nah kalau kita gelombangkan itu, dia akan kan setiap kali kita pantulkan gelombang, pantul baliknya kan lebih kuat kan? Iya. Echo chamber effect gitu kan, gemanya. Jadi oke, dari kalimat kecil kita bisa dapat kalimat besar. Dari konsep kecil kita bisa dapat konsep besar. Nah itu hanya boleh atau hanya akan berlangsung kalau kita konsisten memelihara frekuensi untuk menghasilkan gelombang harapan baru di 2022. Kita nggak ingin gelombang itu mempercepat jatuhnya presiden, nggak lah itu. Kita belum gitu kira-kira. Kita percaya konstitusi. Ya, kita lakukan konstitusi. Kalau mau ganti presiden, ganti lewat pemilu. Betul, lewat pemilu, tapi kita mesti pastikan pemilu itu jangan lagi jadi tempat beternak oligarki. Nah, supaya dia nggak jadi tempat beternak oligarki, thresholdnya mesti nol, kan itu intinya tuh.